Insya Allah ada. Jadi saya selalu untuk bakti sosial ini saya melibatkan artis-artis saya karena mereka juga happy karena ini kan berbagi ya, amal jariah juga mereka. Jadi tahun ini kita ngajak ada Melly Guslo, Titi DJ, Ivan Gunawan, ada Cintami, lumayan banyak lah tahun ini. Mudah-mudahan Inul dari Sisa juga lumayan banyak yang tahun ini. Wah, seru nih ya. Juga ikut kayaknya. Jadi selain dapat pemeriksaan gratis tapi dapat entertaining juga nih dari teman-teman artis gitu. ya, luar biasa. Iya, betul. Tadi yang disebutin sama Dr. Devia nih artis-artis yang saya lihat, wow giginya kinclong-kinclong gitu kan ya. Banyak yang veneer juga kan ya di sana ya. Wah, veneer nih banyak banget pertanyaan sebenarnya dok. Kan hits banget nih ya di kalangan artis. Terus banyak juga yang penasaran sebenarnya veneer itu apa sih yang digunakan, kayak apa sih caranya, aman nggak sih sebenarnya gitu. Jadi veneer itu adalah suatu bahan yang digunakan untuk melapisi permukaan gigi. Nah, biasanya dipakai pada orang-orang yang warna giginya yang tidak bagus. Kayak dulu kan ada tetrasilikon, gigi yang hitam, gigi yang renggang, gigi yang kronik minimal, atau gigi yang bermasalah yang tongos, itu juga bisa. Tapi ada prosedurnya. Biasanya kalau yang terlalu maju, kita lakukan perawatan orto dulu. Biar agak biar mundur dulu, baru kemudian dilapisin gitu. Ya, itu bakal awet seumur-umur atau gimana tuh dok? Jadi untuk awetnya memang kembali lagi kepada kita bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita memelihara kesehatan gigi dan mulut. Dan itu kan tetap aja namanya kan gigi tiruan, gigi asli aja bisa patah. Jadi harus sangat hati-hati aja untuk memakainya. Gitu. Tapi yang pasti aman dong. Aman ya, untuk digunakan. Iya dong. Dan katanya sih dengar-dengar biayanya cukup ini ya, spektakuler ya, sampai ratusan juta gitu dok? Enggak ya? Kalau itu kan tergantung kasus sebenarnya. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi kalau di klinik kita itu, saya khususnya, kalau ada pasien itu, saya harus sehatkan dulu mulutnya gitu. Jadi saya yang bolong saya tambal dulu, dibersihin dulu karangnya. Ada gigi yang tidak layak untuk dipertahankan, udah busuk kita harus cabut dulu. Kalau cabut saya harus ganti dengan implan. Jadi itu banyak prosedurnya gitu. Kayak Titi DJ nih terakhir, dia ada implannya, saya beresin dulu implannya. Ada yang infeksi, saya beresin dulu infeksinya. Jadi itu bertahap semuanya. Jadi kalau gitu kan jadi berbeda orang yang hanya cuman veneer aja atau dengan orang yang banyak kasus dilakukan tindakan, apalagi dengan banyak implan pasti kosnya akan berbeda. Gitu. Oke, berarti tetap harus konsultasi dulu nih Lovely People nih kalau penasaran. Cocok nggak ya kira-kira habis berapa ya? Nah, masing-masing orang bisa beda. Dan kalau sekarang melihat perkembangan teknologi kan Dr. Devia ini selalu mengikuti perkembangan teknologi nih ya. Bahkan veneer aja tadi saya dengar-dengar udah beda-beda lagi nih bahan-bahannya yang ngikutin yang paling terbaru. Kalau untuk teknologi dan teknik baru yang mempengaruhi praktek bedah mulut dan maksilofacial sendiri, gimana sih yang sekarang lagi tren nih, apa sih dok? Jadi maksilofacial itu sebenarnya untuk kasusnya kan biasanya kasus-kasus operasi besar, operasi-operasi kecelakaan, gitu-gitu kan, tumor dan infeksi. Nah, untuk teknologi pasti sangat membantu kita sebagai dokter untuk menegakkan diagnosa pastinya. Contohnya dengan adanya 3 dimensi, CBCT itu kan kelainan yang terkecil pun bisa kita deteksi dengan secara dini, dan itu sangat membantu kita untuk menentukan posisi. Jadi kalau kita sebagai seorang oral surgeon melakukan bedah apapun, kita harus tahu anatomi. Nah, untuk misalnya gigi impaksi ada di atas, kita kan harus tahu lihat posisinya di sinusnya seperti apa sih, atau di bawahnya di kanalnya, di kanal epidauralisnya posisinya di mana sih, sehingga kita bisa prediksi tindakan kita akan berapa lama, kemungkinan komplikasi yang terjadi akan apa. Jadi kita bisa ngasih tahu ke pasien, kalau kita ambil dengan posisi begini nanti akan terjadi baal loh, akan tadi kemasukan ke sinus loh, gitu-gitu. Jadi karena itu kemajuan teknologi sebenarnya yang membantu kita bisa mengetahui posisi dari si permasalahan yang terjadi pada setiap pasien itu dengan tepat gitu, sehingga membantu kita mengerjakan sesuatu lebih cepat dengan tepat dan komplikasi pasti seminimal mungkin. Wah, berarti memang harus mengikuti tren dan juga informasi terkini ya? Iya, betul sekali. Berarti di klinik selalu update tuh ya dok ya? Iya, betul. Ada kasus apa dok yang diingat gitu, yang unik atau langka atau yang paling sulit gitu yang pernah dihadapin? Sama jadi bedah mulut atau selama praktek? Iya, selama praktek misalnya.
Sama praktek itu saya tuh paling susah tuh sebenarnya kalau pasien datang dalam keadaan yang tulangnya nggak ada, tapi dia pengen wajahnya jadi cantik, pengen kan kalau orang tidak ada gigi, terutama depan itu mukanya langsung berubah, langsung jadi kempot. Kalau kempot artinya mukanya pasti akan kelihatan lebih tua gitu. Yeah. Nah itu menjadi tantangan buat saya untuk menumbuhkan tulang itu. Menumbuhkan tulang itu agak susah, apalagi untuk menambah tinggi tulang itu sangat susah sekali. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, perkembangan bahan yang semakin maju, kita tuh sekarang udah bisa loh numbuhin si tulang itu secara vertikal. Biasanya kan tumbuh tulang itu ke labial kan, ke tebal, bukan ke tinggi, bukan ke panjang, bukan ke tinggi, ya kan. Nah sekarang itu udah bisa. Contoh Melly Guslow saya pakai ini tuh. Jadi iya dulu Melly Guslow itu giginya dicabut, terus tulangnya kalau dicabut kan ada penyusutan dari tulang. Nah untuk menambah tinggi tulang itu saya pakai itu gitu. Ada ya, ini saya dengerinnya aja, wow gitu kan. Pasti teman-teman Lovely People juga, wow ada ya, bisa ya seperti bisa itu sekarang. Ya. Jadi sebenarnya kalau rekonstruksi terus membentuk wajah segala macam itu udah bisa tuh ya dok ya, misalnya dibentuk-bentuk gitu ya. Jadi untuk pembentukan wajah itu memang sebenarnya itu artnya kita. Jadi kalau saya bilang saya ada jiwa seninya. Jadi saya tuh bisa melihat orang, kalau orang tuh wajahnya seperti ini, kalau saya bikin seperti ini, pasti wajahnya jadi bagus gitu. Jadi saya bisa ngebayangin itu perubahannya akan terjadi, dan saya kasih tahu ke pasien. Dan pada waktu pengerjaan daminya itu mereka udah lihat hasilnya gitu. Wow. Mbak Titi DJ aja bilang pas waktu saya kerjakan, Mbak Titi bilang, wow dokter jual ekspektasi, jadi happy pasien itu tuh menurut saya tuh jadi menghasilkan sesuatu yang mungkin dia percaya diri gitu, mungkin dia happy gitu. Jadi kalau kayak yang sekarang kalau di Korea kan suka dikecil-kecilin gitu kan ya, itu tuh sebenarnya diapain sih dok? Dikikir kah atau diapain? Kalau kita enggak, enggak. Jadi karena kalau itu kan ada yang namanya ortognatik, pemotongan rahang, ada yang secara konvensional. Nah kalau saya tuh memilih yang minimal invasif. Jadi dengan minimal invasif aja mereka udah puas, udah happy, kenapa enggak gitu loh. Dia apa itu dok biasanya? Biasanya penyusunan gigi sebenarnya. Jadi kan akan ikut kecil ya? Ya mungkin kecil. Apalagi untuk orang-orang yang berumur kayak saya itu kan sudah terjadi penurunan wajah, udah terjadi perubahan garis dot ini sini. Nah itu tuh bisa diangkat sebenarnya dengan pembuatan gigi, tapi biasanya disesuaikan dengan kondisi pasien, toleransi orang. Jadi kayak kita melakukan orto itu juga ada peninggian. Nah toleransi semua orang tuh punya nilai toleransi yang berbeda-beda. Nah biasanya untuk orang kita kasih segini dia udah bisa terima, tapi belum tentu orang lain bisa terima, dan itulah yang kita coba menyesuaikannya gitu. Wow keren banget. Jadi penasaran nih muka saya bisa diapain ya? Udah cantik kalau ini. Apakah dibikin-bikin apa ya giginya? Kalau di klinik dokter Devia sendiri sekarang apa dok layanan terbaru nih mungkin yang belum ada di tempat lain? Oh gitu. Jadi memang kalau di klinik kita tuh punya lab sendiri, karena laboratorium itu kita bisa bikin produksi gigi sendiri, dan karena kita bahannya dari Jerman, alat-alat itu dari Jerman, dan tidak semua orang punya alat itu, dan juga kita juga punya kursi gigi yang kita udah custom di Jerman juga, itu ada pijitnya, dia ada lengkap di situ, dia sistemnya udah wireless. Kalau kursi gigi itu kan biasanya ada kabel-kabelnya ya, kalau kita nggak ada kabelnya, ada wirelessnya. Jadi teknologi saya alhamdulillah saya sangat mengikuti gitu. Keren. Alhamdulillah. Wah, oke dok, terima kasih banyak loh udah ngobrol-ngobrol. Saya tadi sampai terkesima nih, emang benar-benar dokter Devia ini inspiratif banget. Mungkin ada rencana apa ke depannya yang masih pengen dicapai lagi? Memang sekarang ini saya lagi mencoba untuk berkolaborasi dengan Menteri Kamenkraf untuk berkolaborasi dengan negara luar. Jadi kita lagi menyusun untuk bikin kerjasama dengan ambasador gitu pada dubes-dubes luar negeri, bahwa di Indonesia ini ada loh klinik yang bisa menjanjikan sesuatu yang
yang bagus, sehat, tapi berkualitas gitu. Wah, sekalian health tourism gitu ya, Iya, Dok, ya? jadi kita bilangnya estetik tourism. Oh, estetik tourism, keren banget. Insyaallah. Terima kasih banyak, Sama-sama. semoga impiannya semua tercapai, Amin. lancar terus, tetap Amin. terus menginspirasi Amin. ya, Dok. Saya dokter juga. Insyaallah. Terima kasih banyak sudah ada di Sama-sama. sini. Terima kasih juga. Thank you so much, Sophie People. Seru banget ya ngobrol-ngobrolnya. Siapa yang jadi tertarik untuk jadi dokter gigi kan? Nah, sampai ketemu lagi semuanya.